Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manakib tongkat Saykhona Khalil. Bismillah tentang sebuah tongkat yang dikirimkan Saykhona Khalil lewat Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tongkat yang bukan hanya sebuah tongkat, tapi tongkat yang menyimpan amanah dan makna serta ijazah. Tongkat yang akan menjadi tanda dan tonggak pada zaman bahwa kegelapan yang gulita di bumi Nusantara membutuhkan iradah, gerak dan kebangkitan, bahwa umat dan rakyat membutuhkan cahaya yang disuluhkan para ulama, suluh keadilan, suluh peradaban, suluh keberanian dan suluh kemerdekaan. Lalu tongkat Saykhona Khalil menandai kebangkitan para ulama. Maka pada tahun 1926 berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka memancarlah cahaya Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara Indonesia. Kenapa bintang jumlahnya banyak, tapi yang 9 terang sekali? Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Orang Madura pun ikut menyanyi. Anapa bintang mak banyak, sesanga terak kakapi, anapa kau lemak noro ulama, marga ulama ahli waris Nabi. Kegelapan di alam penjajahan disingkirkan dengan doa dan ketakwaan. Maka catatlah dengan tinta madu sari bunga cempaka, setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang lagi untuk menjajah dan mengkocar-kacirkan perjuangan kemerdekaan. Tongkat Saykhona Khalil tegak kembali menjelma fatwa resolusi jihad yang dicanangkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa angkat senjata mengusir penjajah adalah wajib hukumnya. Dan siapa yang gugur dalam perang kemerdekaan melawan Belanda adalah kusuma bangsa yang syahid di jalan Allah. Maka ketika Belanda menyerang Surabaya, kaum santri, tentara keamanan rakyat, para buruh, tukang becak, penjual sate, petani, dan semua menyerbu ke medan perang untuk mengusir penjajah Belanda. Si angkara murka. Surabaya banjir darah. Surabaya menjadi lautan api. Dengan fatwa resolusi jihad, peluru musuh menjadi kecil, mitraliur menjadi kecil, tang-tang dan bom musuh menjadi kecil, bahkan maut pun dianggap kecil. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha besar. Itulah hari sakti 10 November, hari pahlawan, dan Surabaya menjadi kota pahlawan. Malam ini kita menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. Kita sujudkan dahi ke bumi, kita sujudkan hati kepada Ilahi. Kita kenang jasa Saykhona Khalil, kita kenang jasa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
kita kenang jasa Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kita kenang jasa Kiai Haji Bisri Sansuri dan semua pahlawan yang namanya harum karena berjasa kepada bangsa dan tanah air. Hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebahagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras, buah-buahan dan ikan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan fitnah dan permusuhan. Jangan mengisinya dengan adu domba dan ucapan kebencian. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, benih-benih ketakwaan, kreativitas, kerja keras, dan kemajuan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Alhamdulillah Indonesia, subhanallah Indonesia, masya Allah Indonesia, astagfirullah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.